Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka Allahumma hamdan mustamir adda hatayaka allati la tanhasir. Musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihi mustakmilina syarafa. Amma ba'd. Yaqul Allah Ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kullu ghulamin rahinatin bihaqiqatin tudbahu anhu yawma sabi'ih wa yulhaqa wa yusamma. Rawahu Abu Daud atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahu maulana al-azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun jami'il asatidatil kiram, seluruh guru yang hadir, wabil khusus yang sama kita hormati dan sama kita muliakan al-mukarram wal muhtaram Ustadzun al-karim Ustadz Muhammad Ihsan mata'anallahu bil tuli hayatih wa nafa'ana bi ulumih. Juga tak lupa al-mukarram Ustadz Imam Abi Syauqi, sesepuh kita Ustadz Imin, dan sahibil bait Bapak Amsar, juga besannya. Mudah-mudahan senantiasa dalam berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah. Sahibil hajat Bapak Rozak beserta istri, mudah-mudahan diberikan sehat panjang umur, diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh jamaah yang hadir, mudah-mudahan hadirnya kita diberikan oleh Allah pahala yang berlipat ganda dan diijabah segala doa-doa kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, walimatul aqiqah merupakan perkara yang disyariahkan. Aqiqah itu dalam definisinya ad-dhabihatul lati tudbahu anil maulud, yakni hewan yang dipotong untuk perkara atau hal yang berkaitan dengan kelahiran. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, kullu gulamin rohina, setiap anak itu tergadai. Ini sering dibahas, ya. Makna tergadai itu ulama beberapa menyampaikan tentang menafsirkan kalimat rohina. Ada yang menyatakan bahwa rohina itu atau tergadai itu maknanya adalah nanti ketika seorang anak memberikan syafaat kepada orang tuanya, kalau belum ditebus gadainya maka syafaatnya tertolak. Ada ulama pula yang menyampaikan bahwa ketika nanti doa si anak, ya, buat orang tuanya tidak sampai, begitupun makna rohina tergadai itu bisa saja ulama katakan misalnya ketika seorang anak ini tumbuh dewasa, ya, maka karena posisinya tergadai belum ditebus, maka Allah sempitkan rezekinya. Jadi kalau sekarang ini kita rada-rada sempit rezeki, belum diakekah kali. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi, tudbahu anhu yawma sabi'ih, diakekahkan seorang anak itu pada hari ke-7, 7 hari setelah kelahirannya. Nah, ini udah berapa hari kira-kira? Ada 2 minggu ya, 14 hari ya.
Bahkan hadirin yang dirahmati Allah, sunnatun muakkadatun, hukum daripada akikah itu sunnah muakkadah walau kanal ab mu'assar, meskipun bapaknya dalam kondisi sulit. Sampai-sampai begitu, meskipun bapaknya dalam kondisi sulit maka akikah itu tetap disunahkan. Lalu bagaimana misalnya seorang bapak nggak sanggup dia beli kambing, karena kata Nabi buat laki-laki syatan, buat laki-laki 2 kambing, sementara buat perempuan syah 1. Bagaimana kalau misalnya si bapak ini belum sempat atau belum punya rezeki untuk beli kambing, maka falyatafaddal, silahkan dia boleh memotong sesuatu yang lain selain kambing. Yang rada kecilan dari kambing apa kira-kira? Ayam. Ya. Maka ayam boleh dia potong dibagikan kepada tetangga. Tetangga nanya, acara apa ini? Akekah. Buset. Nyicil. Karena bagaimanapun tentang syariah yang paling afdal tentu kambing. Bagaimana kalau ayam segede kambing? Tetap nggak boleh, tetap kambing. Tapi kalau sekiranya nggak ada, sementara ayam bagian. Ya. Ayam kok saya nggak nyanggup belinya, miara emang kagak, hadirin yang dirahmati Allah. Terus bagaimana? Telurnya sanggup cuman beli 1 butir, tenau-nau ya nggak apa-apa, timbang sebutir campur terigu yang banyak ya, insya Allah jadi gede itu telur. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau memang ternyata 7 hari pertama nggak bisa, 14 hari silakan. 14 hari belum nyanggup juga, sebulan duit belum kelihatan juga, entar kali tahun depan masih belum ketemu, entar terus sampai mampus bapaknya, belum akikah juga ya. Terus bagaimana kalau ternyata bapaknya sampai meninggal belum diakikahin juga, nih kita belum diakikahin juga. Hadirin yang dirahmati Allah, maka kata ulama boleh kita mengakikahkan diri kita sendiri kalau punya rezeki ya. Cuman bedanya kalau bocah kan digendong ya, nah kalau udah tua hilang digendong ya, paling diseret ya, ya diarak gitu, nggak usah pakai digunting lagi, rambut udah gondrong begitu ya, udah tua nggak usah pakai digunting lagi ya. Nih hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika seorang anak itu diakikahkan, maka afdolnya dihidangkan maka si kambing ini dalam kondisi matang. Ini bicara fikih, maka bagikan dalam kondisi matang tuh kepada tetangga-tetangga. Maka ahsan, bahkan ulama mengajarkan hadirin yang dirahmati Allah, sebelum acara akikah dimulai itu besek udah dibagi-bagiin kalau ada ya. Ada apa kan gitu ya, nih hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, afdolnya dibagi dulu baru walimah. Nih walimah kalau emang ada makan lagi alhamdulillah. Oh, resep tuh Ustaz begitu. Rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral hadirin, sudah dibagikan wayul haqq tadi, sama-sama kita menyaksikan si anak ini dipotong rambutnya. Kalau tadi seremonial ya, hanya apa sih bahasanya ya, pura-pura ada begitu ya, simbolis saja sifatnya, karena hakikatnya nih anak nanti dibotakin. Dulu di masa Nabi, hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau dipotong kambingnya kemudian darahnya itu dioles-olesin ke kepalanya dulu. Kalau sekarang enggak ya. Kenapa dikelilingin tuh anak? Sebab subhanallah dari sekian banyak orang yang hadir, ilok di bangatu nggak ada yang nyangkut tuh doa ya. Mungkin nggak dari ustadz, kali dari zaman yang lain ya, nggak dari zaman yang lain, kali dilihatin sama bocah itu jadi doa. Maka dikelilingin
Ini ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selepas itu maka rambutnya dihabiskan, dipotong. Nanti rambutnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rambut yang sudah habis itu ditimbang. Kira-kira beratnya berapa nih bocah punya rambut? Kalau memang kira-kira ada segram, hadirin rahmati Allah, kalau nggak salah sekarang 1 juta kalau nggak salah emasnya. Iya bukan gitu ya? 1 juta. Maka itu disodakohkan. Kemana sodakohnya? Ke penceramah ya boleh. Ya, ini hadirin rahmati Allah. Kemana itu? Silahkan ke sedekah alal yatama, kepada anak-anak yatim, alal duafa, kepada orang-orang yang kira-kira rada belangsak. Ya, paham belangsak ya? Ya, ada rahmatullah. Bahasa Jerman itu belangsak. Ma'asyiral hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Ketika disedekah enggak mesti hari ini. Ya, nggak mesti ketika ada walimah, silahkan kapan saja dia punya, tetapi harus ada azam dari sekarang saya akan sedekahkan, sebab itu subhanallah akan jadi rezeki buat si anak nanti ketika dia dewasa. Makanya bapak-bapak yang kira-kira anak yang belum sempat disedekahin, sedekahin dah segera. Sama siapa sedekahnya? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yusamma, kata Nabi, kemudian dinamain anak itu, innakum tud'auna bi asma'ikum, gitu. Sesungguhnya kalian yaumal qiyamah, pada hari kiamat dipanggil dengan nama kalian. Fa ahsinu asma'akum, maka perbaguslah nama-nama kalian. Ini sunnah. Namain anak yang bagus itu bagian dari cara kita taat kepada Allah, cara kita taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh ambil dari nama Nabi Adam ya, terus sampai baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh pakai nama malaikat, kecuali Israel ya, jangan pakai Israel, ngeri. Takutnya ntar pas bapaknya lagi sakit kan, lu datang sama siapa? Israel, wah mampus bapaknya. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan Israel. Nama boleh malaikat, Jibril boleh. Ya, nih. Atau pakai nama Jibril agak ke Eropa dikit, Gabriel. Ya, Jibril itu Gabriel. Mikael, apa bahasa Eropanya? Mikael. Michael, boleh, nggak apa-apa. Ya, ada subhanahu wa ta'ala. Ya. Atau nama-nama minal Quran, dari Quran, boleh, silakan. Yang kira-kira bagus, ambil nama itu. Jangan mentang-mentang dari Quran, si Fir'aun dinamain. Ini dari Quran Ustaz. Iya, Quran mah Quran, tapi Fir'aun mah jadi namain. Ya subhanahu wa ta'ala. Atau misalnya namanya Abu Jahannam, bapaknya neraka. Ya Allah ya Rabb. Dia Allah subhanahu wa ta'ala. Atau nama-nama ulama, tabarukan kepadanya. Ya, misalnya ada orang yang memang hobi sama, katakanlah dia mengidolakan seorang Habib, kemudian anaknya dinamain Habib tuh, ya, Habib Hasan misalnya, atau Habib siapa begitu disebut, namanya Habib. Biarpun bukan keturunan Rasul, ini bocah dipanggil Habib terus, Habib. Ya, karena memang namanya Habib. Ya subhanahu wa ta'ala, masya Allah. Ya, jangan sampai punya nama yang tidak umum. Banyak kan nama-nama tidak umum. Kalau yang lagi viral itu misalnya nama siapa? Tuhan. Udah, nama Tuhan. Ya subhanahu wa ta'ala, masya Allah. Jadi namakan anak-anak kita dengan nama-nama yang baik, bagian dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kemudian ini semua disyariahkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Para ulama sampaikan, ketika seseorang melakukan syariah, ketika seseorang melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah terhadap anaknya, maka insya Allah anak yang diharapkan tumbuh jadi anak yang saleh dan salihah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahmati Allah, karena memang proses anak itu luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan anak kita, kemudian ketika dia lahir
Allah ajarkan kepada kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, diadzankan sebelah kanannya, dikomatkan sebelah kiri. Itu bagian dari sunnah. Lah, kemudian hadirin rahmati Allah, lebih dalam dari itu, kata Nabi, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho orang tua, murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Hadirin awas, ketika anak bisa jadi dia tumbuh tanpa kesuksesan, mungkin kita belum ridho terhadap anak. Biasanya anak yang paling diridhoi itu anak pertama. Ketika dia, katakanlah si istri hamil, disampaikan ke suaminya, bang saya hamil, masya Allah, girangnya luar biasa, itu ridho, karena ridho itu senang. Anak kedua, anak ketiga, terus sampai makin banyak. Biasanya ada orang tua yang ketika bininya hamil dia senggol, padahal yang ngejak dia juga. Nih hadir, dia ngomong nih bini sama lakinya, bang saya hamil. Buset, udah hamil lagi aja ya, lah dia ngecek. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ya emang dia ngompak bisa melembung begitu. Ini ma'asyiral hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika muncul ada apa, hati yang kurang suka dengan kehamilan si istri, maka otomatis berarti ini orang tua kurang ridho terhadap anak. Jangankan lahirnya, dalam perutnya sudah tidak diridhoi, maka subhanallah ketika lahir, ketika tumbuh, ini anak dalam kemurkaan orang tua, na'udzubillah. Udahnya ketika hamil kurang disenengin, hadirin rahmati Allah, pas dia lahir dimarahin mulu. Tumbuh dewasanya jadi badr, Allah subhanahu wa ta'ala, dimarahin mulu. Awas nih, anak nakal bukan karena kurang dimarahin, udah cukup dimarahinnya mah. Ya, anak badr bukan karena kurang dipukuli lah, digebugin mulu bocah. Hakikatnya anak kita tumbuh kok tidak sesuai dengan harapan kita. Pertama, kita harus atur hati kita. Bisa jadi ternyata kita belum meletakkan ridho terhadapnya. Bisa jadi kita belum senang punya anak kayak begitu. Padahal hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita bicara lebih jauh lagi, Nabi yang paling dicintai oleh Allah adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti umat yang paling dicintai oleh Allah siapa? Umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kalau Allah saja begitu cinta sama anak kita, kenapa kemudian kita tidak cinta pada anak kita? Nakalnya anak bisa jadi belum dapat hidayah dari Allah. Hidayah itu kan didapat bisa jadi dua. Pertama, Quran menyatakan dengan kalimat hidayah. Yang kedua, Al-Quran menyatakan dengan kalimat rosyadah. Hidayah itu adalah hidayah yang Allah berikan langsung kepada seseorang. Sementara rosyadah adalah hidayah yang diberikan oleh Allah melalui mursyid, melalui guru. Hadirin rahmati Allah, kalau ternyata anak kita belum dapat hidayah, maka setidaknya titipkan anak kita kepada guru-gurunya. Insya Allah itu sebagai mursyid, mudah-mudahan Allah kasih hidayah pada anak kita. Kalau pada kita nih langsung hidayah belum tentu. Hadirin subhanahu wa ta'ala, kayak kita nih, model kita ujuk-ujuk dapat hidayah, romana susah. Ujuk-ujuk dapat hidayah susah. Terus bagaimana cara kita? Cari mursyid, cari guru. Orang yang ketika dia dapat mursyid, dapat guru, subhanallah, dia hadir di majlis taklimnya, istiqamah di dalamnya, dikit-dikit Allah kasih hidayah kepadanya, maka hidayah itu akan menyebar di keluarganya. Kalau dirinya belum dapat hidayah, bagaimana mungkin kemudian anak keturunannya dapat hidayah? Na'udzubillah. Ma'asyiral hadirin rahmati Allah, pentingkah kemudian jika kita punya anak yang soleh dan soleha? Hari ini mungkin belum terasa, tapi lihat, ketika nanti umur kita sudah makin menua, ketika nanti tenaga kita makin melemah, anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha, mereka senantiasa selalu ada menghibur diri kita. Tapi lihat anak yang soleh, anak yang gak soleh,
anak yang nakal, dikala tenaga kita habis, dikala umur kita makin tua, tidak lagi menanyakan tentang bagaimana keadaan kita. Pak, bagaimana keadaannya? Enggak itu yang ditanyain. Paling yang ditanyain, Pak, tanah mana lagi yang masih ada? Suratnya di mana disimpannya? Ini hanya subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Itu masih hidup, diseksanya diri kita. Maka ketika kita meninggal dunia, Masya Allah, Imam Ghazali sampaikan, orang yang ketika meninggal dunia, matanya masih diperlihatkan tentang kehidupan di dunia, telinganya masih bisa didengarkan oleh Allah tentang bagaimana apa yang diucapkan anak-anaknya yang masih hidup. Ma'asyiral hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ustadznya 100, kiainya 1000, dia bacakan Quran untuk kita yang sudah meninggal, itu tidak berarti apa-apa ketimbang satu anak yang membacakan Quran untuk kita ketika kita meninggal dunia. Nggak perlu tafsir, dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, misalnya dia baca Yasin dan sebagainya, nggak fasih dia baca, tapi itu jauh lebih berharga buat orang tua ketika dia sudah tiada. Ini hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Akikah ini mengingatkan kepada kita, setiap kita yang hari ini jadi kakek, ada tanggung jawab kita terhadap cucu kita. Buat kita yang jadi bapak hari ini, ada tanggung jawab kita terhadap anak-anak kita. Buat kita yang masih jadi anak, awas, apa yang kita lakukan hari ini akan berimbas nantinya pada anak-anak kita. Hari ini kita tidak bakti pada orang tua kita, jangan salahkan anak kita di kemudian hari ketika kita sudah punya anak, anak kita tidak berbakti pada kita. Maka akikah mengingatkan kita betapa seharusnya kita selalu minta kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta pada Allah, nggak usah pakai bahasa Arab ribet, nggak hafal ongkoh, silakan pakai bahasa kita. Ya Rob, pengen banget punya anak bener ya Allah, kabulin apa ya Allah, silakan pakai bahasa kita. Allah insya Allah, Allah mau paham bahasa apa gue paham. Yang orang Sunda silakan pakai bahasa Sunda, mangga. Yang orang Jawa monggo dia pakai bahasa Jawa, monggo, bukan apa-apa. Ini hadir rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Doa kita paling tidak, ini Masya Allah penting. Maka subhanallah, ketika walimatul aqiqah kita paham, kita sadar bahwa doa kita bisa jadi belum diijabah oleh Allah, bisa jadi doa jamaah yang hadir diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya kita doakan anak yang diakikahkan ini menjadi anak yang salihah, anak yang berbakti pada Allah, berbakti pada Rasulullah, berbakti pada kedua orang tuanya, berguna bagi bangsa dan agamanya, dibersihkan hatinya, dan senantiasa dijadikan anak yang sukses dunia dan akhirat. Ada hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Dari saya banyak salah, mohon maaf, mohon diberikan betul maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.